Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku menikah dengan wanita yang usianya lebih muda dariku. Usia kita selisih 10 tahun. Usiaku 33 tahun. Sedangkan usia istriku 23 tahun. Masih sangat muda dan cantik. Namanya Nuni, bukan nama sebenarnya. Aku mempunyai mama mertua yang bisa dibilang masih sangat cantik dan muda. Usianya 44 tahun, selisih 11 tahun denganku. Aku memanggilnya Mama Rita, bukan nama sebenarnya. Mama mertuaku juga tak mau kalah dengan anaknya, yaitu istriku, dari segi pakaian, wajah, dan gaya. Meski usianya 11 tahun, lebih tua dariku, wajah mama mertuaku seperti sepantaran denganku. Mama mertuaku memang kelihatan masih muda dan gaya. Pakaiannya masih seperti wanita yang usianya 20 tahun. Sedang ayah mertuaku usianya sudah tua, 60 tahun. Aku menikah dengan istriku sudah 3 tahun yang lalu dan kami mempunyai anak cewek yang berusia 2 tahun. Istriku sendiri termasuk wanita karir. Istriku bekerja di salah satu kantor di tempatku tinggal. Istriku memang cantik dan manis, tapi juga sangat pemalas. Apalagi kalau disuruh olahraga. Dan ketika istriku libur, tidak kerja, paling tidur sambil nonton TV di rumah. Aku juga menyadari, mungkin karena capek, dan istriku sendiri paling tidak suka kalau dibilang gemuk. Padahal istriku akhir-akhir ini badannya bertambah gemuk. Tapi aku juga tak pernah berani bilang dia gemuk. Paling aku bilang dia langsing. Sedangkan saat aku dan istriku kerja, anakku diasuh oleh babysitter. Aku tinggal di perumahan yang tak jauh dari mama mertua aku tinggal. Saat itu istriku badannya memang bertambah gemuk. Istriku setiap pulang kerja pasti ngomel-ngomel karena tak mau dibilang gemuk oleh teman-temannya. Dan saya sarankan istriku untuk ikut senam atau yoga. Dan istriku selalu bilang malas dan capek. Aku hanya diam dan dalam batin saya gak mau olahraga, ngemil terus bagaimana dia bisa badannya mau langsing. Dan mungkin saat itu istriku mulai tertekan oleh teman-temannya yang selalu bilang kalau dia gemuk. Mulailah istriku minum obat pelangsing. Dan aku juga sering bilang diimbangi dengan olahraga biar gak berbahaya. Pasti istriku selalu marah dan singkat cerita, apa yang aku takutkan selama ini terjadi. Istriku terlalu banyak minum obat pelangsing itu. Istriku tak sadarkan diri. Bisa dibilang koma selama 70 hari dan dirawat di rumah sakit. Awal mula terjalinnya hubunganku dengan mama mertuaku. Awalnya, mama mertuaku membantu mengasuh anakku yang masih kecil dan merawatku juga dan tinggal di rumah.
Memang sebelum istriku koma, aku sudah dekat dengan mama mertua. Dan di minggu pertama, babysitter disuruh berhenti bekerja oleh mama mertuaku. Karena mama mertuaku sendiri yang pengen merawat cucunya. Sedangkan aku sering menjenguk istriku yang koma di rumah sakit. Tak ada perkembangan yang berarti, dan di minggu kedua, mama mertuaku lebih perhatian kepada aku. Dan aku pun lebih nyaman dengan ibu mertuaku daripada istriku. Dan aku mulai jarang melihat istriku di rumah sakit kala itu. Bahkan ayah mertuaku juga jarang ke rumahku. Mungkin sibuk dengan urusannya sendiri. Memasuki minggu ketiga, aku mulai menjalin cinta dengan mama mertua. Karena kami merasa nyaman dan saling pengertian. Selain itu, mama mertuaku juga masih kelihatan muda dan aku mulai jarang, bahkan tak pernah menjenguk istriku di rumah sakit. Kini ayah mertuaku lah yang menjaga istriku. Aku dan mama mertuaku hanyut dalam lautan cinta. Hingga lupa semuanya. Dan singkat cerita, anakku dipasrahkan mama mertuaku ke ayah mertuaku. Aku dan mama mertuaku memilih pergi berdua untuk membuka lembaran hidup yang baru. Aku bersama mama mertua sangat bahagia. Setelah 70 hari istriku sadar dari koma dan diberitahu ayah mertuaku kalau mamamu dan suamimu pergi menjalin hubungan. Istriku sangat shock dan tak percaya dengan semua ini. Dan tanpa sadar, aku telah melukai seorang ayah dan seorang istri demi egoku dan kebahagiaanku sendiri. Setelah sadar, ayahnya bilang mamanya telah memasrahkan anaknya kepada ayah karena mamanya sudah bahagia dan menjalin hubungan dengan suaminya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Nantikan cerita baru setiap hari di channel Cerita Blue.